Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama di kesempatan malam yang berbahagia ini kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu kewajiban kita, baik itu ibadah yang wajib maupun ibadah sunnah. Sholawat dan salam semoga tercurah pada panutan kita, baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai pengikutnya yang insya Allah senantiasa selalu istiqomah dalam menjalankan syariatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu mushola Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini, malam terakhir, malam akhir-akhir Ramadan, yang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sebentar lagi kita akan terpisah dari tamu agung. Sebentar lagi kita berpisah dari bulan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan para sahabat, yaitu bulan Ramadan. Tidak ada jaminan kepada kita semua bahwasannya tahun depan kita akan bertemu atau akan berkumpul di tempat yang mulia ini, bisa berkumpul di dalam bulan Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang jaminan, saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, di kesempatan yang berbahagia ini, di kesempatan malam-malam akhir Ramadan ini, kita tingkatkan amal ibadah kita, karena di malam-malam terakhir ini ialah Allah Subhanahu wa taala begitu banyak mencurahkan rahmatnya, begitu banyak memberikan suatu amal-amal yang sangat mudah dilaksanakan bagi kita dan mendapatkan suatu amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah mushola Badriyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibarat kita di dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan keseharian kita, bahwasanya
Bulan Ramadan ini seperti kalau di dunia olahraga kita ini masuk di tempat suatu pelatnas, tempat di mana para atlet itu dididik, di mana para atlet itu dilatih untuk menghadapi pertandingan yang akan datang. Begitu juga Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat awal-awal Ramadan begitu banyak, begitu penuh masjid-masjid, musola, semua begitu banyak memeriahkan Ramadan. Tapi yang namanya ujian dari Allah, yang namanya suatu seleksi pasti akan berkurang. Allah lihat akhir Ramadan. Kalau kita berhasil di dalam melaksanakan bulan Ramadan ini, maka jaminan Allah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ghafirullahu ma taqaddama min jambi." Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi lihatlah Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, banyak saudara-saudara kita yang di akhir-akhir Ramadan yang tadinya kita sama-sama bareng-bareng kita melaksanakan suatu ibadah di tempat yang mulia ini, tapi lihat sekarang sudah maju, safnya semakin maju. Berarti kalau safnya makin maju, keimanannya malah berkurang, karena banyak yang mungkin kita nggak boleh suudzon juga, mungkin dia ibadah di rumah, mungkin lagi ada kesibukan, atau mungkin di masjid-masjid lain. Yang mudah-mudahan saudara-saudara kita tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu jemaah Musal Badriyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ghafir lamma taqaddam min jabi, kita melaksanakan bulan Ramadan ini, kita melaksanakan panggilan-panggilan Allah dari awal Ramadan, kita jaga puasa kita jaga sholat wajib kita jaga amalan-amalan sunnah. Kalau kita siang harinya berpuasa, menjaga amal-amalan ibadah puasa kita, dan malam harinya kita lanjutkan dengan qiyamul lail dan amalan-amalan tadarus Quran dan amalan-amalan sholat sunnah dan amalan zikir kepada Allah, insya Allah akhir Ramadan Allah jamin menjadi orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah, malah titel kita ditingkatkan, sebagaimana ayat 183 dari surat Al-Baqarah, ayat terakhirnya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jelas jaminan bagi Allah, orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan jannah. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu hadis kusinya, berfirman, "Wahai para malaikatku, tiap-tiap orang yang beramal akan mendapatkan upaya dari para hamba-hambaku yang berpuasa pada bulan Ramadan dan keluar menunaikan sholat Id, juga mengharapkan pahalanya. Maka oleh karena itu saksikanlah," kata Allah, saksikanlah, itu malaikat suruh menyaksikan, bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Masya Allah, kalau kita sudah mendapat ampunan dari Allah, tiada lain tempatnya adalah surganya Allah. Allah begitu murah di dalam bulan Ramadan ini, tapi kita yang mengaku dari umat baginda Rasulullah SAW mengabaikan Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa, mengabaikan Ramadan itu seperti hal yang biasa, tidak ditingkatkan dengan amal-amal ibadahnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, sidang sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu,
kalau kita sudah mendapatkan ampunan, sudah mendapatkan titel dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya kita juga hati-hati. Kenapa? Karena iblis laknatullah, musuhnya bagi umat Rasulullah, pada malam akhir Ramadan dia berteriak-teriak, sampai-sampai teriakannya itu kedengaran dari seluruh penduduk dunia, dan bala tentaranya kaget mendengar teriakan rajanya. Berkumpullah para panglima dan pengikutnya iblis menghadap rajanya. Wahai rajaku, wahai iblis rajaku, siapa yang membuat baginda marah? Jadi para tentaranya begitu melihat iblis kesel, marah-marah, berteriak-teriak sekencang-kencangnya, bala tentara takut. Dia mendatangi iblis sebagai rajanya dan mengatakan, wahai rajaku, siapa orang yang membuat engkau marah? Siapa yang membuat engkau kesal atau membuat jadi marah dan murka? Kami ini para tentaranya baru melihat iblis saking marahnya. Iblis berkata, wahai tentaraku, wahai panglimaku, wahai rakyatku, bukankah kalian telah menggoda manusia selama 11 bulan? Engkau goda manusia masuk sampai dengan jurang kenistaan, sampai dia melakukan maksiat kepada Allah, berlumuran dosa kepada Allah. Bukankah pada malam hari ini, kata Allah, barang man soma ramadana imanan waqtisaban ghafirul lahu ma taqaddama min dhanbi, barang siapa yang berpuasa dan beriman kepada Allah dengan iktisab, dengan keikhlasan, maka Allah ampunkan dosanya. Kata iblis begini, wahai raja, wahai rakyatku, wahai tentaraku, apakah kalian tidak sia-sia? Kalian telah melakukan menggoda manusia sampai dengan berjurumun dosa, sampai berumuran dengan maksiat, tapi ingat pada malam hari ini Allah ampuni dosanya. Apakah sia-sia? Lalu akhirnya para tentaranya mikir, wah iya, kita sia-sia. 11 bulan kita sudah menggoda manusia, berumur dengan dosa. Tapi pada malam hari ini rahmat Allah begitu murah. Allah mengampuni kepada orang-orang yang melakukan puasa, menjaga puasanya di siang hari, dan malam harinya melakukan qiyamul lail, dizikir kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Lalu para panglimanya berkata, wahai rajaku, bagaimana ini? Kita rugi besar, katanya. Rugi besar kita, karena kita sudah capek-capek, ternyata untuk orang-orang yang pada melakukan dosa akan ikut masuk ke neraka, menjadi penghuni bersama kita, maka hari ini Allah ampuni. Wah, kita rugi besar. Lalu bagaimana? Yang namanya iblis, bapak-bapak, ibu-ibu, iblis itu kita sebagai manusia, jangankan kita manusia, Nabi Adam yang begitu melihat surga, yang dijanjikan Allah tempatnya di surga, yang imannya jelas ngelihat Allah dan para malaikat dan penghuni surga, itu aja bisa tergelincir dengan tipu dayanya, apalagi kita sebagai manusia yang masih lemah imannya. Oleh karena itu, ingat bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri, keluarga saya, dan semua seluruh jamaah, bahwasanya iblis pada malam akhir Ramadan menggoda manusia dengan apa? Dengan rasa yang sangat bergembira, yang bergembiranya melampaui batas. Disisipi rasa yang sangat bergembira yang melampaui batas, yang seharusnya pada malam akhir Ramadan, pada malam takbiran, yang seharusnya dia mengagungkan asma Allah, yang banyak-banyak minta ampunan kepada Allah, dia berdoa
Di malam itu dia bergembira, lupa semuanya. Dia merasakan bahwa pada malam hari ini adalah kemenangan kita. Keluar dari Ramadan seolah-olah kita merasa diri kita sebagai bayi yang lahir. Benar, kalau kita menjaga semuanya. Tapi ingat, iblis ini selalu menggoda manusia. Digoda manusia, disusupi rasa hura-hura. Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda yang tadinya rajin masjid, dengan akhirnya Ramadan keluar bergembira. Mungkin, mohon maaf, mungkin ada yang merasakan, wah kita rayakan pesta kemenangan. Merayakan pesta kemenangan dengan apa? Dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita merasa kita sudah menang, merayakan kemenangan kita. Yang seharusnya merayakan kemenangan kita, kita benar-benar kita tingkatkan di akhir Ramadan, karena Allah di situ melihat kepada malaikatnya bersaksi. Seandainya umatku yang pada malam hari itu mengagungkan nama Allah, zikir kepada Allah, maka Allah ampunin. Disitulah iblis menggoda dan para pasukannya semua nyebar ke seluruh dunia, menggoda manusia, menyisipi ke hati manusia. Ayo, ini adalah hari kemenangan. Ayo, ini hari kemenangan. Akhirnya dia hura-hura, lupa bersyukurnya kepada Allah. Ingat, kunci manusia sukses cuma dua, yaitu bersyukur dan bersabar. Nah, merasa dia hebat, dia akhirnya dia tidak bersyukur, hura-hura. Disitulah janji Allah, barang siapa yang tidak bersyukur pada Allah, maka azabku lebih pedih. Yang tadinya mendapatkan ampunan dari Allah, malah kebalikan, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama di kesempatan malam-malam akhir Ramadan ini, malam Lailatul Qadar, yang katanya kita sebagai umat Nabi Rasulullah SAW ingin mencari malam Lailatul Qadar. Sebenarnya nggak perlu mencari, karena malam Lailatul Qadar itu Allah janjikan malaikat turun, Jibril bersama malaikat turun ke dunia mendatangi manusia. Berarti kita sebenarnya dapat malam Lailatul Qadar. Cuma pada saat didatangi malam Lailatul Qadar itu kita sedang apa? Apa kita sedang beribadah? Apakah kita sedang melaksanakan maksiat kepada Allah? Sebenarnya malam Lailatul Qadar itu datang, Allah janjikan pada 10 akhir Ramadan, malaikat Jibril bersama pasukannya turun ke dunia mencari orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kalau kita sedang melaksanakan ibadah di malam akhir Ramadan, kita zikir yang diajarkan oleh Ustaz, Allahumma inni ka'abud karim tuwirafa wa'fu anna. Itu banyak-banyak. Disitulah kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah musalla yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di akhir Ramadan ini, mari kita sama-sama kita tingkatkan. Kita banyak-banyak yang bapak-bapak, kita banyak-banyak di bapak-bapak, anak-anak muda, anak laki-laki, remaja, kita banyak-banyak di masjid. Untuk apa? Untuk itikaf. Jadi malam akhir Ramadan, kegiatan-kegiatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya itu ialah itikaf. Itikaf ngapain? Bisa qiyamul lail, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir-zikir kepada Allah, bisa dengan diskusi tentang agama. Itikaf. Yang kedua, kita banyak-banyak qiyamul lail, sholat malam. Kita banyak berdoa minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, saya mengingatkan pada diri kita sendiri dan seluruh jemaah bahwasanya ada kegiatan yang harus ditunaikan, yaitu zakatul fitri. Jadi untuk menutup dari Ramadan kita tunaikan zakat fitri. Jadi jangan sampai lupa zakat fitrah kita, karena sumu Ramadan mu'alakum bainas samai wal ard wa ma yurfa'u illa bi zakat fitri. Jadi amal puasa Ramadan
tergantung amalnya antara langit dan dunia, antara langit dan bumi. Untuk sampai ke hadapan Allah yaitu dengan membayar zakat fitrah. Mudah-mudahan Bapak Ibu zakat fitrahnya di Musalbadiyah sudah dibuka, panitia siap menerimanya, dan insya Allah panitia Musalbadiyah akan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Sampai disinilah tausiah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, untuk keluarga saya, dan untuk para jamaah. Apa-apa yang datangnya kebenaran dari saya ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari saya sendiri. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup dengan tabur majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.